Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku waktu anak aku kena kuning. Untuk anak zaman ibu-ibu melahirkan yang sesar, untuk saat-saat ini memang banyak yang kena kuning. Di awal ceritanya, pas melahirkan itu bayi aku belum kuning, tapi karena untuk tempat opnamnya, tempat rawatnya itu aku dapat yang dalam, jadi nggak bisa dijemur. Dan waktu itu memang pas lahir itu pas musim hujan, jadi mendung, tiap pagi mendung. Itu mau dijemur pun tetap nggak kena sinar. Akhirnya itu opnam 2 hari, dan pas pulang itu memang agak kuning, dan disaranin sama bidannya di rumah harus sering-sering dijemur. Dan aku masih yakin itu nggak apa-apa, kuningnya nanti bisa hilang karena dijemur. Sampai rumah pun ternyata tiap pagi itu masih mendung, terus tiap hari mendung, jadi itu semakin parah untuk kuningnya. Katanya itu boleh dicekkan ke rumah sakit itu kalau sudah 10 hari, karena kalau nggak hilang dalam waktu 10 hari itu pasti hilang. Kalau nggak hilang itu berarti harus disinar. Nah, waktu itu pertama kali aku punya anak, jadi aku nggak begitu paham dengan penyakit kuning, karena kayaknya kuning itu baru-baru ini ya. Dulu itu kayaknya nggak ada deh penyakit kuning. Jadi di badannya semua itu kuning, dan untuk mata ini yang bagian putih-putihnya itu agak kuning. Aku masih anggap sepele, katanya, soalnya itu katanya bisa hilang sendiri. Itu untuk bayi aku itu tiap hari tidur melek itu cuman sebentar, tidur lagi, dan gak mau minum. Waktu itu sih aku anggap bayiku nggak rewel karena tidur terus, jadi aku bisa istirahat. Ternyata itu bahayanya bayi kuning itu nggak mau minum, padahal kalau mau minum itu akan mengurangi atau menghilangkan kuning itu, tapi nggak mau minum itu karena kayak orang males gitu, maunya tidur terus. Itu nggak pernah nangis, tiap hari cuma tidur, nggak mau minum, dan aku seneng-seneng aja. Dan ternyata itu gejala sakit kuningnya. Karena udah 10 hari itu masih tetap kuning, akhirnya aku ke dokter, dan aku pindah dari dokter yang pas aku melahirkan karena aku nggak yakin, soalnya kayak di sana tuh kayak menyepelekan, nggak apa-apa itu akan hilang katanya, cuman kok lama kelamaan tetap nggak hilang. Akhirnya aku pindah dokter, dan begitu dokter lihat bayi aku, katanya ini harus langsung dibawa ke rumah sakit, harus disinar, dan tapi harus dicek dulu bilirubin. Jadi katanya bilirubin tinggi gitu, karena normalnya itu di bawah 10 atau di bawah 9. Anak aku ini ada di atas 9. Itu di sana diambil darah dulu, cek darah gitu. Ternyata memang bilirubinnya tinggi dan tetap harus disinar. Berapa jam anak aku di sinar itu nggak hanya 1-2 jam, tapi 24 jam plus 6 jam. Waktu itu aku sangat sedih karena harus pisah di ruang terpisah itu. Kalau nanti aku kasih fotonya ya, itu posisi di sinarnya itu nggak pakai baju, cuman pakai pampers dan mata ditutup. Itu aku bayangin aja, selama 24 jam mata harus tertutup terus, nggak boleh bisa terbuka, tapi kan gelap. Jadi aku bayangin kalau aku yang kayak gitu, aku sampai tiap nyus itu kan nanti tiap bayi nangis boleh disusuin, aku boleh masuk terus nyusuin, tapi aku juga harus masuk ke sinarnya, jadi bayi nggak keluar dari sinar. Itu tiap nyusuin aku nangis karena aku bayangin bayi aku
gak bisa lihat mana-mana karena tertutup terus. Gitu masuk kan aku udah dipesen itu harus disinar sekitar 24 jam plus 6 jam. Jadi setelah 24 jam itu diambil darahnya lagi untuk dicek bilirubinnya udah normal belum. Ternyata masih belum, akhirnya harus disinar lagi 6 jam. Dan itu setelah 6 jam nanti harus dicek lagi, diambil darah. Sampai aku nggak bisa bayangin bayi harus berkali-kali diambil darah, disuntik, diambil darahnya gitu. Itu selama 2 hari aku nunggu di rumah sakit itu. Aku di luar. Nanti kalau bayi nangis aku akan dipanggil untuk kasih ASI. Kalau sudah itu jadi satu kasih ASI, satu dipompa untuk persediaan. Kalau bayi nangis kan nggak harus manggil. Kalau nggak ada stok ASI yang dipompa, aku yang dipanggil harus datang gitu. Dan setelah 24 plus 6 jam aku itu bayi aku dicek darah lagi, ternyata udah normal. Akhirnya aku seneng banget, itu udah dibolehin pulang. Dan benar memang kuningnya di badan itu udah hilang. Oh ya, itu pertama kali aku tahu kuning itu pas di foto. Dulu kan iseng-iseng pas lahir itu terus di foto, itu memang kelihatan hasil fotonya itu kulitnya kuning. Jadi aku semakin hari semakin semakin bingung. Cerita aku semoga bermanfaat ya. Tips untuk mama-mama yang baru aja melahirkan, bayi itu yang pertama, bayi yang baru lahir itu harus sering dijemur. Itu pagi gitu ya, sampai maksimal jam setengah 9 gitu, itu udah panas banget. Nggak apa-apa deh bayi hitam, nggak apa-apa, yang penting sehat. Karena nyesel banget kalau kayak aku. Sebenarnya aku memang udah semangat jemur, cuman karena mendung jadi aku nggak dapet sinar. Terus kalau anak sering tidur atau pokok nggak mau bangun, dibangunin nggak mau bangun, itu memang harus dipaksa. Itu tiap 1-2 jam itu memang harus minum ASI dan harus dibangunin. Harus sering dikasih ASI itu untuk menghilangkan kuning. Jadi kalau masih mau minum ASI itu bagus, itu bisa menghilangkan kuning, sakit kuning, kulit yang kuning itu bisa menghilangkan. Kalau ada gejala kuning di bayi itu harus segera dicekkan, harus segera dicek ke dokter. Jangan nunggu lama, jangan nunggu 10 hari. Karena kemarin aku tuh nunggu 10 hari, jadi udah agak telat gitu. Harus cepet-cepet dibawa ke dokter, nanti pasti akan dikasih instruksi oleh dokter, karena dokter itu lebih tahu daripada kita, kecuali ibunya itu dokter. Harus tetap semangat, jangan sedih, jangan banyak pikiran, biar ASI itu keluar lancar dan bayinya banyak minum ASI, tetap positif. Oke, sekian dari aku. Semoga cerita pengalaman aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dadah.